Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini berjudul Tidak Lagi Berargumentasi. Tidak lagi berargumentasi. Biasanya kita itu sering berargumentasi untuk mempertahankan pendapat kita. Benar atau salah, kita biasanya mempertahankan dengan berargumentasi. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 5. Saya juga mengucapkan terima kasih saudara yang setia mengikuti firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan yang saya sampaikan setiap minggu. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan hikmat supaya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang akan menguduskan hidup kita. Lukas 5 ayat 4 dikatakan begini. Setelah selesai berbicara, maksudnya Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kalau kita baca dua ayat ini, saudara ya, nanti bisa baca ayat 1 dan selanjutnya. Ini awal Yesus memilih muridnya. Pada waktu itu, Yesus menggunakan perahu, salah seorang muridnya perahu Simon, untuk sebagai tempat dia berdiri dan mengajar. Kalau kita baca di situ, setelah berbicara, setelah mengajarkan, dia adalah guru. Nah, Yesus memerintahkan Simon untuk bertolak lebih dalam lagi. Waktu itu perahu mereka ada sedikit jauh dari pantai, kemudian Yesus menyuruh mereka bertolak lebih jauh lagi, kemudian menyuruh mereka untuk menebarkan jala. Padahal sepanjang malam di situ mereka tidak menangkap apa-apa. Biasanya nelayan itu tahu ikan itu timbul di permukaan itu biasanya malam hari. Nah, ketika Yesus menyuruh Simon untuk menebarkan jalanya, Simon menjawab dengan argumentasi. Argumentasinya sepanjang malam. Setelah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi Simon berargumentasi. Sudah sepanjang malam nggak mungkin menangkap ikan di pagi hari atau di siang hari. Tetapi karena Yesus, dia menyebutnya guru ya. Kalau kita baca nanti di situ, guru di ayat yang ke-5 itu guru ya. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan betul saudara, ketika Simon taat perintah Yesus, perintah gurunya, kemudian dia melihat apa saudara? Hasil yang luar biasa. Nah, kalau kita baca ya, di ayat yang ke-6 dan 7, nah di situ dikatakan begini, ini hasil yang luar biasa ketika Allah berintervensi. Dan setelah mereka melakukannya, menebarkan jala, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi saking banyaknya, sampai jala mereka itu mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi saking banyaknya, dua perahu itu penuh ikan. Nah, kita mengatakan hampir tenggelam. Enggak tenggelam, tapi hampir tenggelam. Saking banyaknya ikan. Nah, ini luar biasa saudara. Petrus ketika taat kepada guru dari Nazaret itu, dia melihat hasil yang luar biasa. Padahal sepanjang malam tidak menghasilkan apa-apa. Tapi dalam sekejap ketika guru dari Nazaret itu memerintahkan Petrus taat, mereka berubah mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan yang menarik saudara sekalian, tadinya Simon menyebut Yesus sebagai guru. Tetapi kalau kita baca di ayat 5, Simon menjawab, Lukas 5 ayat 5, guru. Dia sebut sebutan guru. Setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, perhatikan ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, tadi kita juga sudah baca, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, ayat 8, ini ada terjadi suatu perubahan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, perhatikan perkataannya ini, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Di ayat 5, Simon Petrus menyebut Yesus guru. Di ayat 8, Simon Petrus ketika melihat intervensi Allah yang luar biasa yang dahsyat, dia tersungkur. Dia menyebut kurios, guru, menjadi kurios, Tuhan. Ini luar biasa. Jadi intervensi kurios itu mengubah segala-galanya. Intervensi mengalahkan argumentasi. Jadi peristiwa yang terjadi barusan kita baca dan kita bahas itu adalah peristiwa di awal Yesus, di awal pelayanan Yesus memilih murid-murid. Ternyata saudara sekalian,
Hal yang sama juga terjadi di akhir, ketika murid-murid kembali menjadi nelayan karena putus asa. Guru yang diharapkan tidak seperti yang mereka harapkan, itu menjadi raja. Nah, yang terjadi saudara sekalian di akhir di Yohanes pasal 21 ayat 3 sampai 6 ini, sebelum Yesus naik ke surga, ya, dikatakan begini, Yohanes 21 ayat 3 sampai 6. Kata Simon Petrus kepada mereka, kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. Karena mereka itu sebenarnya penjala sejati. Yesus menjadikan mereka penjala jiwa. Dari penjala manusia menjadi penjala jiwa, pelayanan rohani. Kata Simon kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi, perhatikan, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sama, saudara. Malam itu, biasanya nelayan itu menangkap ikan itu malam. Karena ikan berada di permukaan pada malam hari. Ketika cuaca dingin. Kalau cuaca panas, ikan nggak akan muncul. Mereka ada paling di bawah dasar. Ayat 4. Ketika hari mulai bersiang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak. Yesus menyebut murid-murid itu anak-anak, padahal umur Yesus nggak lebih tua juga, apalagi dibandingkan Simon. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Lauk pauk pada waktu itu adalah ikan. Yesus suka makan ikan bakar. Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, ayat 6, perhatikan. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Padahal semalam-malam mereka juga sepanjang malam nggak dapat, ya apalagi pagi hari atau siang hari. Tetapi di sini Yesus tetap memerintahkan. Yesus memerintahkan. Nah yang menarik, setelah Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Itu tidak ada argumentasi dari Simon Petrus. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Banyaknya ikan. Kalau tadi di Lukas itu, saking besarnya, saking banyaknya, jalan mereka mulai koyak. Di sini nggak dapat menarik lagi, ya, sehingga butuh bantuan perahu yang lain. Jadi saudara sekalian, ini luar biasa. Mereka mendapatkan ikan. Ikan yang didapatkan itu, Alkitab mengatakan ikan-ikan besar. Sejumlah 153 ekor. Ikan besar, jadi mungkin mudah dihitung. Jadi ketaatan Simon Petrus ternyata ya, itu mengalami progresivitas. Mulanya dia berargumentasi, tapi di sini tidak ada argumentasi. Jadi malah mengalami peningkatan dalam mengenal Yesus. Dari guru menjadi kurios. Bahkan dari berargumentasi, ketika ada intervensi, tidak lagi berargumentasi. Nah, itulah pertumbuhan iman yang benar. Kita percaya kepada Kristus. Dia adalah Tuhan, kurios. Dia adalah juru selamat. Itu tidak bisa terbantahkan. Makanya kuasa-kuasa kegelapan, guru-guru palsu berusaha untuk mengalihkan kita. Membuat kita meragukan Yesus adalah sebagai Kristus yang diurapi sebagai Tuhan. Nah, jika selama ini kita tidak mendapatkan apa-apa, jangan kecewa. Panjang hidup kita sudah bekerja keras siang malam, ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi tidak menghasilkan apa-apa secara jasmani. Saudara nggak usah putus asa. Kalau Tuhan intervensi, itu bisa dalam sekejap kita diberkati. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah perubahan karakter. Bagaimana kita bisa bertumbuh, iman kita bertumbuh, pengenalan kita akan Allah bertumbuh, sehingga kita menjadi seperti Kristus, menjadi serupa dengan gambaran anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Di mana hanya orang yang karakternya seperti Kristus, yang berkenan kepada Bapa di surga. Itu kebaikan yang tertinggi yang kita harus miliki selama kita hidup di bumi. Kalau kita tidak mendapatkan keberkenanan ini, jangan putus asa, terus setia sampai akhir. Karena hanya orang yang setia sampai akhir yang akan masuk dalam kerajaan surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sholah Gracia.